وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Bahwasanya amalan-amalan itu termasuk iman. Nah, di sini ya, ini bantahan bagi kaum Murji'ah ya, kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar ucapan dan keyakinan. Amalan itu bukan termasuk keimanan ya. Amalan bukan termasuk keimanan. Barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan dia meyakini ya, tapi enggak pernah sholat ya, enggak pernah melakukan ibadah, enggak pernah puasa, ya, kerjaannya ngerampok, kerjaannya nyanyi, kerjaannya dan seterusnya, bahkan melakukan kesyirikan mungkin. Nah, ini tetap beriman. Kenapa? Karena dia mengatakan la ilaha syahadat dan juga meyakininya. Nah, itu konsekuensinya kerusakannya. Dari apa? Dari pemahaman Murji'ah ya. Dia memahami apa? Iman itu sebatas ucapan dan keyakinan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Ya, jelas di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una atau wasittuna syu'batan. Ya, iman itu ada sekitar ya 60 lebih atau 70 lebih cabang. Ya, dijelaskan yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, syahadat. Itu yang paling tinggi. Nah, kemudian termasuk keimanan adalah yang paling rendahnya apa? Yang paling rendahnya imatatul adza anisyirik, imatatul adza anit tariq. Ya, menggeser gangguan dari jalan. Nah, ini apa? Perbuatan berarti kan gitu. Ya enggak? Kalau syahadat tadi ucapan, ungkapan. Nah, ini perbuatan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman ya, syu'batun min syu'abil iman, itu minal iman. Dan rasa malu itu adalah termasuk keimanan. Dan rasa malu tempatnya di mana? Hah? Di hati. Ya, menunjukkan bahwasanya keyakinan juga termasuk keimanan. Ya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa keimanan itu mencakup ucapan, ucapan, perbuatan dan juga keyakinan.